Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu perubahan yang menerangkan tentang perubahan sesuatu yang najis menjadi suci dan sesuatu yang mensucikan terhadap sesuatu yang berubah ya dari beberapa najis, ya itu ada 3 ahad 2 utawi salah suwijine salah iku al khomer atau arak. Apabila ya seseorang memeras ya memeras apa itu tebu ya atau itu yang sudah katakan madu ya, yang bertujuan ya yang memeras itu ya orang itu kafir ya atau non muslim ya, yang bertujuannya tiada lain menjadikannya khomer atau arak, sesuatu yang memabukkan. Wakanal asiru musliman, dan juga sebaliknya yang memeras juga itu sebagaimana orang muslim. Wayajibu isawatuha hina izin qabla tahaluli, maka ya wajib untuk membuangnya sebelum khomer tersebut itu menjadi cuka ya, karena cuka itu prosesnya ya itu tiada lain itu ya dari perasan tebu atau juga itu dihasilkan dari madu atau dari kurma ya. Nah itu nantinya menjadi arak. Nah setelah menjadi arak ya itu nanti diproses lagi akan menjadi cuka ya, akan menjadi cuka. Kalau sesuatu yang najis, kalau khomer kan najis ya, sesuatu yang memabukkan itu najis. Nah itu kalau sesuatu yang memabukkan itu najis, khomer tersebut dengan sendirinya tanpa proses tangan manusia ya, dengan sendirinya itu menjadi cuka, maka keadaannya suci. Nah keadaannya suci, sesuatu yang najis itu hilang ya, karena sudah menjadi cuka ya. Di sesuatu yang tadinya najis, khomer kan najis. Nah dengan sendirinya khomer tersebut ya umpamanya ke depan ya berapa hari ke depan itu akan akhirnya menjadi cuka, maka keberadaannya itu menjadi cuka itu termasuknya tidak najis atau halal ya. Cuka itu halal. Nah sesuatu yang najis itu hilang dengan sendirinya. Nah, jadi kayak seseorang yang memeras ya, memeras apa itu tebu ya, apa itu proses itu dari itu madu atau dari kurma ya. Nah itu seseorang tidak bisa memprosesnya menjadi cuka ya, secara umum, secara horib, secara horibnya secara umum ya. Lalu ila ba'da tahumuri, kecuali ya cuka tersebut prosesnya menjadi sebelumnya menjadi arak dulu ya. Setelah arak nanti dibiarkan begitu ya, akhirnya menjadi cuka. Nah, maka dalam proses lita'ahurit tikhodi kholin minal khomer itu halal ya, dalam artian ya khomer tersebut walaupun prosesnya itu susah atau sulit untuk menjadi cuka ya, tapi setelah menjadi cuka ya itu termasuknya halal cara ijmanya ulama. Kayak arak ya sing durung dadi cuka nang botol nang wadah, terus sing arane dikocok-kocok ngono mana jebluk mendumur ya muruh untuk ya. Nah kowe masuk ya botolnya ya najis ya, kena najis, kowe merebe najis ya. Ya wadah apa baik sing sampai kowe metu ya, terus sing arane nglopoti maring wadah liya ya, wadah mau ya termasuk juga ikut najis ya, ikut najis.
selagi itu masih berupa arakwatan jusubiha matulawisu fauqoha bihuri kholiyaniha min dunia. Itu maksudnya seperti itu. Jadi wadah-wadah yang terkena itu termasuknya mutanajis atau barang yang terkena najis. Jadi sesuatu hammer yang apabila sudah menjadi cuka tapi jadi cukanya itu bimusohabati ainin, ya, dengan dibubui atau diberi suatu barang lain, ya, diberi suatu ya barang lain apa saja. Nah ini di sini kahasotin, ya, dimasuki bagaimana kayak kerikil, ya, maka yang kerikil tersebut, ya, keadaannya itu mutanajis, ya, maka walaupun kemasukan itu mutanajis tersebut juga itu dihukumi tidak suci, ya. Jadi apabila ya hammer tersebut, ya, menjadi cukanya karena dibubui, ya, atau diberi sesuatu benda lain, ya, yang benda lain tersebut juga termasuknya mutanajis. Benda lain bagaimana kahasotin, bagaimana kayak kerikil, yang kerikil tersebut itu, ya, keberadaan kerikil tersebut termasuknya mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Nah, dijadikan akhirnya dikasih itu, ya, diberi kayak dimasukin kerikil, ya, homer tersebut akhirnya menjadi cuka. Nah, menjadi itu menjadi cuka. Nah, itu termasuknya falatat huru, ya, cuka tersebut hukumnya tidak suci, ya. Tapi kalau jadi cukanya binapsiha dengan dengan sendirinya, ya, menjadi suka dengan sendirinya, maka hukumnya suci, ya, maka hukumnya suci. Kulitnya bangke atau badang, ya, ketika disamak, ya, jadi bangke kayak bangke yang kulitnya disamak, atau kerbau atau kambing, ya, atau yang lainnya udahlah, ya, kayak kidang juga bisa, ya, banyak mati, ya, kerbau, kambing atau jang mati, terus itu kulitnya, ya, diambil, ya, disamak, ya, kulitnya diambil, disamak, ya, atau kulit tersebut itu, ya, jatuh dengan sendirinya atau biilkohi atau dijatuhkan, ya, ala dabihi awlikau dijatuhkan dalam arti direndam, ya, dengan air. Setelah itu kulitnya dikelotok, ya, terus direndam, ya, dengan memasukkan kulit tersebut, ya. Maksud atau tujuan menyamak itu, ya, untuk apa, ya, menghilangkan, ya, sisa-sisa, ya, yang ada dalam atau pada kulit tersebut. Jadi itu juga bisa berhasil dengan penyamakan tersebut itu harus dicampur dengan sesuatu barang yang dirasakan. Kalau dirasakan dikunyah di lisan, ya, itu terasa sepet, ya, terasa sepet. Nah, itu dicampur dalam menyamak, itu dicampur dalam air tersebut, ya, dengan sesuatu yang dirasakan di lisan itu terasa sepet, ya. Walaupun ya, barang yang terasa sepet itu termasuknya najis, ya. Kazarki toirin, seperti kayak teleke maring manuk, ya, teleke manuk atau taine manuk, ya. Jadi taine manuk berarti kan itu, ya,
agak sepet ngono atau sepet ya. Au arian anil mai ya, atau juga karena arian anil atau juga arian anil mai ya. Keberadaan airnya itu juga termasuk apa itu arian sepi ya. Di sini kalau dikaitkan dengan apa itu ya rentetannya kalimat ya. Kalau di itu arian diartikan sepi, kalau diartikan terhadap seseorang arian itu apa teranjang bulat ya. Karena sesungguhnya nyamak kulit tersebut itu ya supaya bisa berubah ngalih warna, yang maune kotor bisa jadi bersih, maune suci maune najis bisa suci ya, ya suci. Karena secara lahir ya keberadaan daripada apa itu ya kulit tersebut ya termasuk suci ya, wabatinan dan juga lahir batin ya. Apabila ya kulit tersebut yang disamak, setelah disamak kulit tersebut itu ya terkena najis ya, kulit tersebut terkena najis, mutanajisan ya, maka fayajibu husluhu bil ma'i, maka wajib untuk membersihkannya dengan air ya. Kulit tersebut dibersihkan dengan air litanajusihi, karena ya najisnya mutanajis ya bidabihi, dengan orang yang menyamak ya, an-najsi kang najis, awit mutanajisi atau terkena barang yang kena najis. Nah, kulit yang disamak tersebut itu setelah disamak itu terkena najis, maka wajib untuk ya mensucikannya dengan air. Nah, karena apa? Karena yang menyamak tersebut juga masih tangannya termasuk masih najis, awil mutanajis atau ya atau juga barang yang lain yang kena najis. Yang nyamakan kayak seseorang kan itu pakainya alat toh ya, ada pakai pisau ya, pakai apa. Nah itu pisaunya juga termasuk mutanajis ya, yang menyamak adabil itu najis, termasuk juga masih najis. Nah, maka kulit yang disamak itu yang kena mutanajis ya, yang terkena sesuatu barang yang terkena najis, maka kulit tersebut ikut najis, maka harus wajib wajibu husluhu bil ma'i, maka wajib untuk membersihkannya dengan air atau membersihkannya dengan air ya. Di tanah jusi bidabihi tanajusi para yusoli alihi wala fihi qabla huslihi, maka tidak boleh ya sholat ya dengan kulit tersebut, wala fihi qabla huslihi, dan juga menggunakan kulit tersebut yang telah disamak ya, yang kena najis, karena itu belum apa itu disucikan atau belum dibersihkan dengan air. Jadi kayak kulit yang telah disamak ya, terus kulit tersebut itu masih terkena sesuatu barang yang kena najis ya, atau yang orang yang menyamak tersebut juga organ tubuhnya atau tangannya itu masih terkena najis, maka ya kulit tersebut itu ya harus wajib dibersihkan dengan air dulu. Lah andai umpama belum dibersihkan, seseorang yang menggunakan kulit yang telah disamak, apa itu untuk lemek ya sajadah, untuk sholat ya, karena itu tidak boleh karena itu termasuk masih najis ya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.